warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ialah kata yang pantas kita sebutkan pada malam hari ini. Sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, baik berupa nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang, dan terlebih-lebih lagi yang namanya nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat-nikmatnya lah kita masih bisa melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang penuh barakah ini, melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan sholat tarawih secara berjamaah. Sholawat serta salam kita kirimkan kepada junjungannya alam, bintangnya pada pasir, mahkotanya Abdullah, berliannya Siti Aminah, selimut malamnya Siti Khadijah, ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Salah satu bentuk keyakinan kita sebagai umat muslim ialah percaya bahwa adanya hari akhir, bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang bersifat abadi. Di sana kita akan melewati pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tempat kita hanya ada dua, apakah itu surga yang bertaburan dengan kenikmatan ataukah neraka yang bertaburan dengan siksaan. Oleh karenanya, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami ingin menyampaikan sedikit uraian singkat yang berjudul neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin karangan dari Syekh Abu Allat As-Samarqandi, beliau menjelaskan bahwa di dalam kitabnya tersebut terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjudul Bab Sifatin Nari wa Ahliha, bab sifatnya neraka dan penduduknya. Al-Imam Yazid Ar-Raqashi meriwayatkan bahwa pernah satu ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berubah wajahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Jibril, mengapa engkau datang kepadaku dalam keadaan berubah wajahnya?" Kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, aku datang kepadamu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkanku untuk memanaskan api neraka." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Jibril, apakah ada asal usul dari neraka tersebut?" Kemudian Jibril berkata, "Iya wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jelaskanlah wahai Jibril." Kemudian Jibril berkata, "Di dalam neraka tersebut Allah panaskan selama 1000 tahun hingga berwarna merah. Kemudian Allah panaskan lagi selama 1000 tahun hingga berwarna putih. Kemudian Allah panaskan lagi selama 1000 tahun hingga berwarna hitam pekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan waktu 3000 tahun untuk memanaskan api neraka. Ketahuilah bahwa jemaah bahwa 1 jam di muka bumi ini sama dengan 1000 tahun di akhirat sana. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Jibril, bagaimana sifatnya neraka?" Kemudian Jibril berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, andaikan pintu neraka dibuka sebesar lubang jarum, niscaya akan mati penduduk bumi karena saking panasnya. Demi Allah, andaikan satu baju penduduk neraka digantungkan antara langit dan bumi, niscaya akan mati penduduk bumi karena saking panasnya." Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Neraka jahanam itu sangatlah panas. Di dalamnya terdapat perhiasan yang terbuat dari besi yang panas. Airnya bersumber dari air yang panas bercampur dengan nanah.
dan pakaiannya terbuat dari potongan api neraka. Kemudian di dalam kitab tersebut Jibril melanjutkan lagi perkataannya. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, di dalam neraka tersebut terdapat pintu-pintu yang dimana setiap pintu tersebut terdapat dari laki-laki dan perempuan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Jibril, jelaskanlah kepadaku pintu-pintu tersebut." Kemudian Jibril berkata, "Pintu yang pertama adalah pintunya orang munafik." Mahwa al-munafiku, apa itu orang munafik? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karena dari Syekh An-Nawawi, di dalamnya terdapat alamatul munafiki salasatun. Ada tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Al-awwalu, adapun yang pertama, idza haddatsa kadzaba, apabila ia berbicara ia berbohong. Wasani, adapun yang kedua, idza tu'mina khona, apabila ia diberi amanah ia berkhianat. Wasani itu adapun yang ketiga, idza wa'ada akhlafa, apabila ia berjanji ia ingkar. Dan yang kedua, pintu neraka yang kedua adalah pintu-pintunya orang musyrik. Apa itu orang musyrik? Ialah orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi ia menyelipkan lagi satu Tuhan yang ia sembah, atau ia menyembah 2 Allah atau 2 Tuhan sekaligus. Dan yang ketiga, pintu yang ketiga adalah pintu-pintunya orang iblis dan para pengikutnya. Jibril melanjutkan terus sampai menjelaskan pintu yang ke-6. Dan ketika ingin Rasulullah SAW mendengar pintu yang ke-7, kemudian Jibril diam seketika itu, sehingga membuat Rasulullah SAW heran dan bertanya-tanya, "Ya Jibril, mengapa engkau tidak melanjutkan perjelasan pintu tersebut?" Kemudian Jibril berkata dengan berat hati, "Ya Rasulullah, di dalam pintu tersebut terdapat dari umat-umatmu yang mereka mati dalam keadaan membawa dosa besar dan belum sempat bertobat." Mendengar perkataan itu, Nabi Muhammad SAW pingsan. Seketika itu membuat malaikat Jibril mengambil kepada Rasulullah SAW, kemudian meletakkannya di pangkuannya, sehingga membuat Rasulullah SAW sadar kembali. Setelah sadar, Rasulullah SAW bersabda kepada Nabi Jibril, "Ya Jibril, apakah ada salah seorang dari umat yang masuk ke dalam pintu tersebut?" Kemudian Jibril berkata, "Iya wahai Rasulullah." Dengan perkataan tersebut, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya. Ia mengunci rumahnya rapat-rapat, tidak mau berbicara dengan siapapun kecuali ada kepentingan. Dan dalam setiap doanya, Rasulullah SAW menangis mendoakan kita umatnya agar tidak ada yang masuk ke dalam nerakanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam kitabnya Al-Qur'an Al-Karim yang berbunyi, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana percakapan Nabi Muhammad dan malaikat Jibril di atas menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan kita sebagai umatnya. Ia rela pulang dari atas langit dengan membawa perasaan yang berat dan sedih. Dan sampai di rumahnya ia mengunci rumahnya, tidak mau berbicara dengan siapapun. Dan di dalam doanya dia selalu menangis dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, melalui kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya mengajak para jamaah-jamaah sekalian untuk sering bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mengapa kita harus sering bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Karena di dalam sakratul mautnya Nabi Muhammad SAW, ketika ia dicabut nyawanya, beliau tidak pernah memikir Aisyah, tidak memikir khalifah yang seakan menjadi pemimpin selanjutnya Ibu Abu Bakar. Ia tidak memikirkan harta bendanya, akan tetapi yang terucap antara dua mulutnya ialah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah. Di dalam kitab juga terdapat riwayat yang diriwayatkan oleh imam besar bahwa di neraka tersebut terdapat 7 pintu, 7 tingkatan. Setiap tingkatan mempunyai 70.000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70.000 rumah. Dan setiap rumah mempunyai 70.000 kamar. Dan setiap kamar mempunyai 70.000 kotak. Dan setiap kotak mempunyai 70.000 pohon zakum, yang dimana setiap rantingnya mempunyai 70.000 rantai yang diikat oleh ular-ular
yang ditarik oleh malaikat Zabaniyah, yang dimana apabila anak Adam dilempar ke dalam perut tersebut, perut ular tersebut, niscaya akan mati dalam keadaan meleleh. Ma'asyiral muslimin wa sunnatul mu'minin rahimakumullah. Di akhir ceramah ini saya ingin menyampaikan bahwa marilah kita merenung untuk kehidupan ke depan. Karena mengapa? Karena yang menghantui kita atau bahkan yang merusak kebahagiaan kita ini adalah ajal atau kematian. Kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Mungkin setelah saya berdiri dari depan kalian semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan jatuh dan tidak bernyawa lagi. Ataukah mungkin jamaah-jamaah yang sudah dari masjid ini kemudian pulang ke rumahnya dan jatuh dan tidak bernyawa lagi. Oleh karenanya, melalui kesempatan ini, marilah kita untuk sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan umur yang panjang. Sebagaimana Allah berfirman, "Ud'uni istajib lakum." Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Oke, pada akhir ceramah ini mungkin itu saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang yang Allah dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.